Alhamdulillah. Terakhir. Assalamualaikum. Jadi penjelasan Bapak saya mengenai dari penjelasan Bapak dari tentang hadis ketika hadis kalau Bapak menjelaskan Nabi mengaku ketika Nabi itu hanya satu negara. Dan kalau dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat ke-20 disebutkan ulul azmi dia kelompok rasa dalam Al-Quran surat 12 kalau mungkin pertanyaan apakah dulu apakah dan orang tersebut terjadi sampai kiamat Terjadi sampai kiamat. Perpecahan ini dan kelompok yang berhubungan ini terjadi sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanyakan apakah perpecahan yang ada terjadi sampai hari kiamat, jawabannya iya. Jawabannya na'am. Nah, bahkan sekte-sekte yang menyimpang tadi itu masih eksis di saat ahlul haq sudah punah. Ujungnya nanti ialah qiyamus sa'ah, bangkitnya hari kiamat, ketika semua orang yang di hatinya ada seberat debu keimanan semuanya wafat. Tidak ada yang baik. Yang ada hanyalah orang-orang yang jahat, yang tadinya penyimpangan masih dalam daerah sunnah sudah keluar semua dari daerah Islam, murtad, kafir semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada mereka terjadinya kiamat. Itu disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang lain dari sahabat Mughirah bin Syu'bah dan juga sahabat yang lain dalam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang kelompok yang selamat tadi. Rasul mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta taqumas sa'ah. Ini akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang tampil terang-terangan di atas al-haq, tidak membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka atau yang menyelisihi mereka sampai bangkitnya kiamat. Bangkitnya kiamat. Sehingga perseteruan antara ahlul haq dan ahlul batil sampai kiamat. Sekte yang menyimpang, yang berbungkus Islam, yang kufur, terus berseteru, terus tanding terus dengan ahlul haq sampai yaumul kiamah nanti. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, dalam keterangan para ulama kita, kelompok yang benar tadi itu akan punah sebelum bangkitnya kiamat. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ketika berhembusnya angin yang sangat halus, yang sangat harum, barang siapa yang dalam hatinya ada seberat debu keimanan yang menciumnya, dia akan mati. Setelah itu tidak ada lagi orang yang baik, terus jahat jelek sampai kiamat. Itu dekat-dekatnya kiamat. Rasul mengatakan la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan bangkit hari kiamat melainkan di atas atau pada orang-orang yang paling jahat, yang paling jelek. Ringkasnya itu hadis mengisyaratkan kepada kita perang pemahaman antara hak dan yang batil, perang pemahaman antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah terus berkecamuk semakin dahsyat sampai yaumul qiyamah nanti. Mereka terus ada, ahlu sunnah juga senantiasa ada, tapi yang duluan punah adalah ahlu sunnah wal jamaah, ahlul haq. Sementara ahlu batil semakin lama semakin parah, ujungnya tidak ada yang muslim, semuanya kafir, dan bangkitlah kiamat pada mereka. Itu ketika tidak lagi disebutkan di muka bumi kata-kata Allah, la taqumus sa'ah, kata Rasul, hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan bangkit hari kiamat hingga tidak lagi disebut di muka bumi ini lafaz Allah Allah.
lafaz Allah nggak disebut pada mereka lah bangkitnya hari kiamat. Faedah yang bisa kita ambil kaum muslimin rahimakumullah ialah sekali lagi jangan merasa aman dari fitnah. Mungkin sekarang Anda aman, selamat dari sebuah fitnah yang lagi heboh. Dahsyat fitnah, wah ramai diperbicarakan. Alhamdulillah selamat kita. Jangan merasa puas, jangan merasa bangga. Saya jagoan fitnah. Maksudnya apa? Ada fitnah, saya tepis. Jangan sombong, jok gaya Pak. Akan muncul nanti fitnah yang lebih mengerikan lagi, lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi, lebih memakan korban lagi. Bahkan dalam Sahih Muslim sampai nanti di akhir zaman nanti ada seseorang yang melewati kuburan dan mengatakan laitani makanah, duhai kiranya aku di tempat orang yang dikubur ini, duhai kiranya aku mati seperti orang ini. Itu sebenarnya buat itu dikarenakan fitnah yang sangat dahsyat. Datang fitnah yang menggelombang. Ada orang yang mengatakan demikian, tersingkat. Datang lagi yang lebih mengerikan lagi. Dia mengatakan dengan ucapan yang sama, tersingkat lagi. Dan datang yang paling dahsyat, yang paling mengerikan. Maka dia mengatakan hadhihi mahlikati, hadhihi mahlikati. Ini sekarang kebinasaanku. Semakin parah kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga harus semakin kencang, semakin kuat dalam memegang sunnah Rasulullah SAW, dan semakin kuat dalam beristiqomah di atasnya. Dan jangan bermacam-macam dengan yang namanya penyimpangan. Jangan merasa aman dari semua penyimpangan, dan harus waspada dari semua bahaya-bahaya penyimpangan yang ada. Makanya jangan menjadikan prinsip kita sebagai tumbal. Jangan jadi kelinci percobaan. Jangan main-main. Hidup cuma sekali, kesempatan cuma sekali. Dan itu semua berkaitan dengan masa depan kita yaumul qiyamah nanti, surga atau neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua dan bisa menambah wawasan kita, dan semoga ke depan kita lebih berhati-hati, lebih waspada dari berbagai macam bahaya penyimpangan yang ada. Bila ada kata-kata saya yang terlalu kasar atau yang menusuk hati atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sebenarnya nasihat pribadi untuk saya dan untuk jamaah sekalian. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.